Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga One Piece chapter ke-1080 sekarang memang telah rilis. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Pastinya kalian masih ingat bukan dengan apa yang terjadi di chapter lalu? Ya, betul, di akhir dari Manga One Piece chapter ke-1079 kita memang bisa melihat saat Chori serta Brogy menghancurkan kapal milik Kid. Tapi sayangnya di chapter ini kita tidak bisa melihat lanjutan dari kejadian tersebut. Lantaran halaman pertama dari Manga One Piece chapter ke-1080 kita malah langsung disuguhkan dengan adegan yang tengah terjadi di Pulau Hachinosu. Pulau yang merupakan wilayah kekuasaan bajak laut Kurohige. Saat ini di Pulau Hachinosu memang sedang terjadi keributan. Keributan karena Koby berhasil melarikan diri dari tahanan. Dan alasan kenapa hal itu bisa menimbulkan keributan lantaran para bajak laut saling berbondong-bondong untuk memburu Koby. Dan mengejutkannya, ternyata harga bounty Koby bisa dibilang lumayan fantastis. Sebab harga bounty-nya oleh Cross Guild dibanderol sekitar 500 juta berry. Hampir mencapai setengah dari harga bounty milik Zoro, Sanji, ataupun Jinbe. Namun jujur saja, saya sendiri tidak merasa aneh saat melihat harga bounty Koby yang sebesar itu. Sebab bagaimanapun dia terkenal sebagai seorang pahlawan. Jadi nama besarnya sebagai pahlawan inilah yang membuat Cross Guild memberikan harga yang lumayan fantastis untuk kepala Koby. Akan tetapi yang menarik dari kejadian kaburnya Koby dari tahanan ini tentunya bukan hanya tentang terungkapnya harga bounty-nya saja. Melainkan ada hal lainnya juga. Yaitu ternyata Cross Guild tidak menuliskan nominal di dalam poster buronan anggota Marine yang mereka sebarkan. Melainkan hanya menggunakan bintang. Dan sepertinya setiap satu bintang memiliki harga sekitar 100 juta berry. Makanya Koby yang memiliki bounty 5 bintang dikatakan harganya sekitar 500 juta berry. Dan kejadian menarik kedua yang terjadi saat Koby kabur ini adalah rupanya dia tidaklah kabur sendirian. Melainkan Koby membawa serta semua orang yang sebelumnya juga ditahan di tempat yang sama dengannya. Bahkan bukan hanya 1-2 orang saja yang Koby bawa. Namun jumlahnya lumayan banyak. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, Koby juga diperlihatkan rela menjadi umpan supaya para tahanan lainnya bisa melarikan diri dengan selamat. Makanya tidak mengherankan kalau pada akhirnya Koby dianggap seperti malaikat oleh salah satu tahanan yang telah dia tolong. Malaikat baik hati yang rela menolong orang lain yang sedang kesusahan walaupun dirinya sendiri harus menjadi korban. Ketika Koby tengah dikejar-kejar, ternyata 4 orang anggota bajak laut Kurohige juga melihatnya. Cuma mereka membiarkannya saja hal itu terjadi. Karena menurut Shiryu, Avalu Pizarro, Vasco Shot, ataupun San Juan Wolf, apapun yang terjadi mereka pasti akan bisa menangkap Koby kembali. Makanya mereka semua tidak khawatir ketika melihat apa yang terjadi pada Koby. Tapi yang menarik dari kejadian ini adalah dijelaskannya kalau ternyata Avalu Pizarro, Vasco Shot, serta San Juan Wolf sekarang telah memiliki kekuatan buah iblis. Untuk Avalu Pizarro, dia sekarang mempunyai kekuatan buah iblis bernama Shima Shima no Mi yang membuatnya menjadi manusia pulau. Sedangkan untuk Vasco Shot, buah iblisnya bernama Gaba Gaba no Mi. Dan untuk San Juan Wolf, buah iblisnya bernama Hito Hito no Mi. Itu artinya buah iblis milik San Juan Wolf termasuk ke dalam tipe Zoan. Dan dengan terungkapnya fakta yang satu ini, sekarang jelas sudah jika di dalam kelompok bajak laut Kurohige ada 3 orang pengguna kekuatan buah iblis Zoan, yakni Stronger, Katarina Devon, serta San Juan Wolf. Di Manga One Piece chapter ke-1080 ini, kita memang bisa melihat cerita flashback ketika Koby baru saja ditangkap. Dan di kejadian ini pula, akhirnya kita bisa mengetahui alasan kenapa Teach menangkap Koby. Yang ternyata alasannya adalah karena Kurohige berencana menjadikan Koby sebagai alat negosiasi. Negosiasi pada pemerintah dunia supaya Pulau Hachinosu diakui menjadi sebuah negara di bawah perintahnya. Dan jika negosiasi itu berhasil, maka Teach akan menjadi seorang penguasa atau juga bisa dibilang raja dari Pulau Bajak Laut Hachinosu. Akan tetapi mengejutkannya setelah mengetahui apa tujuan Kurohige yang sebenarnya, Koby mengatakan kalau semua itu tidak akan mungkin bisa menjadi kenyataan. Alasannya karena dia merupakan anggota SWORD. Dan disinilah akhirnya kita bisa mengetahui dengan jelas apa itu sebenarnya kelompok SWORD. Yang ternyata menurut penuturan Kusan, kelompok SWORD merupakan orang-orang yang terdiri dari para Marine yang telah mengirimkan surat pengunduran diri.
Jadi karena sudah mengundurkan diri hanya saja belum disetujui, inilah kenapa mereka bisa bergerak dengan bebas tanpa harus meminta izin kepada atasan terlebih dulu untuk melakukan segala sesuatu. Tapi di sisi lain, karena mereka telah mengundurkan diri, apapun yang terjadi pada para anggota kelompok SWORD, pemerintah dunia juga tidak akan pernah mau bertanggung jawab. Karena jika anggota SWORD melakukan tindakan yang bisa mencoreng nama baik pemerintah dunia, maka pihak pemerintah dunia bisa memecat anggota SWORD tersebut dengan alasan agar nama baik pemerintah dunia tidak tercemar di mata dunia. Atau dengan kata lain, meski para anggota SWORD ini adalah seorang Marine, namun juga bukan merupakan Marine di saat yang sama. Dan dengan terungkapnya fakta tersebut, sekarang jelas sudah kenapa Koby sangat yakin kalau pemerintah dunia tidak akan mau melakukan negosiasi dengan Kurohige walaupun nyawanya yang dipertaruhkan. Tapi walau sudah mengetahui hal itu, Kurohige sama sekali tidak peduli dan tetap memutuskan untuk terus melanjutkan rencananya. Pasalnya, menurut Titch, selama Koby masih disebut sebagai seorang pahlawan muda Marine, maka pihak pemerintah dunia tidak mungkin menghiraukannya begitu saja. Jadi, selama Koby berada di tangannya, Kurohige akan membuat publik mengetahui apa yang terjadi saat ini. Lalu, dengan memanfaatkan tekanan dari publik inilah, Kurohige akan memaksa pemerintah dunia menyetujui permintaan negosiasinya. Dan jujur saja, apa yang direncanakan oleh Titch ini, kalau menurut saya sangatlah cerdas. Sebab jika pemerintah dunia tidak mau menolong Koby yang disebut sebagai pahlawan, maka nama baiknya akan semakin tercoreng lagi. Dalam cerita kilas balik ini, kita akhirnya juga dapat mengetahui alasan kenapa Koby bisa melarikan diri dari tahanan, yang ternyata dia ditolong oleh Perona. Tapi saat menolong Koby, Perona juga meminta sesuatu, yaitu dia meminta Koby supaya membebaskan Moria dari penjara terdalam. Dan karena Koby sekarang telah berhasil keluar, itu berarti dia juga telah membebaskan Kiko Moria. Hanya saja untuk sekarang kita masih belum tahu bagaimana keadaan dan di mana posisi Moria serta Perona setelah keluar dari dalam tahanan. Bisa dibilang di manga One Piece chapter ke-1080 ini banyak sekali kejadian menarik yang dapat kita lihat. Salah satunya adalah aksi anggota SWORD yang melakukan serangan ke Pulau Hachinosu. Mulai adanya seorang Marine bertubuh besar yang tidak mati setelah kepalanya terpenggal, sampai diperkenalkannya beberapa anggota SWORD yang ikut dalam penyerangan kali ini. Dan anggota SWORD pertama yang diperkenalkan adalah seorang wanita bernama Kujaku. Dia dikatakan merupakan cucu dari Zoro. Dan Kujaku juga merupakan pengguna kekuatan buah iblis, yang buah iblisnya bernama Wipu Nomi. Untuk sekarang memang belum terlalu jelas seperti apa kekuatan Wipu Nomi ini. Namun yang jelas dengan kekuatan ini Kujaku disebut sebagai manusia penjinak. Dan sepertinya dia bisa menjinakkan apapun, termasuk benda mati seperti bangunan sekalipun. Lalu anggota SWORD kedua yang diperlihatkan muncul di Pulau Hachinosu adalah Hibari. Dan menariknya, Hibari dengan senapannya bisa menembakkan peluru bunga yang membuat senjata semua orang tidak bisa menembak. Karena yang keluar bukannya peluru, melainkan ketika ditembakkan yang keluar adalah bunga. Dan dia merupakan anggota SWORD pertama yang ditemui oleh Koby dalam penyelamatannya kali ini. Sedangkan anggota SWORD ketiga yang diperkenalkan di chapter ini bernama Pangeran Cruz. Dia juga merupakan pengguna kekuatan buah iblis Gogonomi yang membuatnya menjadi manusia tanah liat. Dan lantaran Pangeran Cruz bisa membuat golem, mungkin anggota Marine yang sebelumnya tidak tewas setelah kepalanya terpenggal merupakan golem buatannya. Soalnya bentuknya setelah kepalanya terpenggal memang seperti tanah liat yang akan dibentuk menggunakan air. Dan anggota SWORD berikutnya yang terlihat dalam aksi penyelamatan Koby ini adalah Tashigi serta Helmeppo. Akan tetapi yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata Tashigi serta Helmeppo masih belum berada di Pulau Hachinosu dan masih berada di atas kapal bersama dengan Garp. Lalu cara mereka memasuki Pulau Hachinosu juga sangatlah heboh, sebab mereka membuat kapal yang mereka tumpangi terlontar ke udara. Dan saat kapalnya tengah di udara inilah Garp mulai beraksi dengan cara melesat dan melancarkan pukulan yang bernama Galaxy Impact. Namun yang lebih mengejutkannya lagi, pukulan yang dilancarkan oleh Garp ini bukan hanya berhasil menghancurkan kota yang ada di Pulau Hachinosu saja, melainkan terlihat kalau pukulan Garp ini juga mengandung unsur Hausoku Haki, yang itu dapat dilihat dari efek pukulan yang dilancarkan oleh kakek Luffy ini. Dan sekarang jelas sudah kalau anggota keluarga Luffy yang telah diketahui semuanya mempunyai Hausoku Haki,
karena Dragon juga telah disebutkan mempunyai haki yang amat langka ini. Kira-kira akan seperti apakah kelanjutan dari manga One Piece chapter selanjutnya? Apakah kelompok Sword akan berhasil menyelamatkan Koby? Dan apakah Garp akan mampu bertarung menghadapi anggota inti bajak laut Kurohige? Lalu akan semengerikan apakah pertarungan Garp dengan bajak laut Kurohige untuk menyelamatkan Koby yang merupakan murid kesayangannya tersebut? Akankah Garp bisa menang? Atau mungkin dia hanya akan berusaha menyelamatkan Koby saja tanpa membuat hancur kelompok bajak laut Kurohige? Ya, siapa yang tahu jawabannya? Tapi yang jelas karena minggu depan manga One Piece libur lagi, jadi untuk mengetahuinya kita harus lebih bersabar lagi menunggu selama 2 minggu lamanya untuk mengetahui kelanjutan cerita dari manga ciptaan Eiichiro Oda ini. Tapi jujur saja yang paling saya nantikan serta ingin lihat dari kelanjutan jalan cerita ini adalah mengenai kehebatan Garp yang sejati. Pasalnya sampai sejauh ini Garp memang tidak pernah diperlihatkan bertarung dengan serius. Jadi karena sekarang dia sangat marah lantaran murid kesayangannya diculik, seharusnya kakek dari Luffy ini akan menunjukkan seperti apa mengerikannya kekuatan penuhnya. Kekuatan penuh yang sampai membuatnya mendapat julukan sebagai pahlawan Marine. Nah, itulah yang dapat saya bahas mengenai manga One Piece chapter ke-1080 ini. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Jika memiliki pendapat, jangan pernah sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar kalian itu sangat berarti bagi saya. Entah itu untuk dijadikan bahan konten supaya kedepannya menjadi semakin menarik lagi, ataupun dibuat sebagai bahan referensi perdebatan di antara kita semua.